Oke, kita jumpa lagi teman-teman, para subscriber, para penonton semua. Kasus Jessica Kumala Wongso yang kembali menjadi perhatian publik dari berbagai pihak memberikan pendapat dan berkomentar untuk kembali dibuka karena Jessica Kumala Wongso ini. Selain dari masyarakat, ya, dari para penegak hukum, terutama di kalangan advokat, kemudian kali ini memberikan tanggapan yang luar biasa juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana memberikan komentar bahwa meskipun sudah 5 kali diuji ya kasus Jessica Kumala Wongso ini, tetapi penegakan hukum pada kasus Jessica Kumala Wongso bisa saja hilaf. Nah, ada benarnya memang terkait dengan penegakan hukum ada kehilafan karena kita nggak bisa mengatakan secara keseluruhan, tetapi memang hakim dalam memutus perkara itu tidak bisa dikatakan sempurna juga. Ada saja yang kemudian hakim dalam memutus perkara, memvonis seseorang di pengadilan adalah bisa saja terdapat kehilafan dalam perkara tersebut. Nah, Jessica dan ahli warisnya masih mempunyai kewenangan untuk mengajukan PK, untuk mengajukan peninjauan kembali. Kemudian dia mengatakan bahwa kita menghormati upaya-upaya yang mereka ajukan. Kita menunggu, nanti kita nilai sama-sama. Kata Ketut Sumadana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya, benar. Memang nanti novum ini tidak pernah diajukan di persidangan sebelumnya atau yang tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam proses upaya hukum di peninjauan kembali sebelumnya. Nah, ketika nanti ada novum atau bukti baru atau bukti terbaru yang kemudian ditemukan nantinya akan menjadi pedoman dalam peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, kemudian di mana juga Ketut Sumadana mengatakan bahwa novum itu tentu harus terkait dengan siapa dan apa bukti baru yang bisa paling tidak membebaskan yang bersangkutan. Jangan sampai novum lama harus hal yang baru. Ya, udah pasti tidak mungkin kemudian kita mengajukan atau para tim Aliansi Advokat Jessica Kumala Wongso mengajukan atau Pak Prof. Otto Hasibuan mengajukan novum yang sudah pernah diajukan atau novum lama ya, atau bukti yang lama yang pernah diajukan di persidangan atau di peninjauan kembali sebelumnya. Nah, ini luar biasa. Saya kira ini adalah merupakan lampu yang perlu ditangkap ya, yang perlu ditangkap. Dan kemudian Pak Otto Hasibuan yang pastinya sudah menyiapkan bukti-bukti yang baru yang bisa menjadi dasar untuk mengajukan PK nantinya di kasus Jessica Kumala Wongso ini terkait dengan meninggalnya Mirna Salihin yang kemudian yang dianggap bahwa keracunan kopi atau keracunan sianida ya. Kemudian teman-teman, dari beberapa advokat yang sudah memberikan tanggapan atau yang sudah menanggapi ya, yang sudah menanggapi terkait dengan kasus Jessica ini, kemudian sudah terbentuk aliansi ya, tim aliansi advokat ini yang terdiri dari 3.000 lebih ya, 3.000 lebih advokat di seluruh Indonesia. Nah, tim aliansi advokat Jessica Kumala Wongso ini bukan hanya satu organisasi advokat. Ini ada berbagai organisasi advokat yang bersatu, yang kemudian yang merasa bahwa ini perlu melakukan upaya untuk kemudian menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran dalam kasus Jessica Kumala Wongso ini. Kenapa? Karena dianggap ada banyak kejanggalan dalam penegakannya, baik dari tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan, terutama di proses di persidangan yang dilakukan pada tahun 2016 yang selama kurang lebih 34 kali ya dilakukan persidangan di pengadilan gitu ya. Kemudian Ketut Sumadana juga memberikan tanggapan bahwa manusia itu tempatnya khilaf, yang tidak khilaf itu Tuhan. Ya, memang benar. Hakim itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hakim itu manusia ya, tidak bisa dianggap sempurna juga, pasti ada kekhilafan, kecuali dia itu Tuhan ya. Hakim itu bukan Tuhan ya,
hakim itu manusia. Maka dari itu diberikan kesempatan mereka untuk PK, diberikan kesempatan untuk dikoreksi, paham kan? Mereka diberikan kesempatan kapanpun kalau ada novum baru yang bisa membebaskan mereka. Undang-undang udah menjamin itu, jadi manusia itu bisa hilaf, penegakan hukum bisa saja hilaf walaupun sudah 5 kali diuji, yaitu tadi novumnya harus benar-benar baru yang membuktikan mereka tidak bersalah. Ya, itu saya setuju dengan kata Pak Ketut Sumedana, di mana ini adalah merupakan hal yang perlu juga memberikan hal yang menerangkan kepada publik bahwa dalam penegakan hukum ini adalah tidak selamanya dibilang sempurna, ya, tidak selamanya dibilang sempurna. Semua penegak hukum di Indonesia ini yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan termasuk pengacara, itu tidak dibilang sempurna dalam penegakan hukum. Perlu dilakukan evaluasi, perlu dilakukan penegakan hukum yang benar-benar dalam penegakan hukum yang dianggap merugikan orang lain, apalagi menghukum orang lain tanpa bukti yang secara terang, yang tidak terang buktinya dalam melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tidak pidana. Karena jelas-jelas dalam memutus perkara tidak pidana, terutama ini di dalam persidangan, bahwa harus ada bukti minimal 2 alat bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Tetapi kalau tidak ada bukti sama sekali di persidangan yang menerangkan bahwa si terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana itu tidak bisa diputus dia melakukan tindak pidana kalau memang tidak ada alat buktinya. Bagaimana kalau kemudian orang atau hakim memutus perkara tanpa alat bukti dengan hanya mendasarkan pada atau berpedoman pada keyakinannya sendiri, menurut dia sendiri. Keyakinan dan menurut hakim itu bisa menjadi memang dasar dalam putusan, tetapi tidak selamanya. Tidak selamanya, karena bisa saja ini dalam meyakinkan sebuah proses persidangan, meyakinkan terdakwa bersalah di dalam persidangan atau dalam proses penegakan hukum, bisa saja hakim itu khilaf, bisa saja salah. Nah, gitu teman-teman. Kita berharap memang Jessica Kumala Wongso ini dibebaskan. Karena jujur tidak ada bukti yang secara terang di persidangan di tahun 2016 itu yang menerangkan secara langsung bahwa Jessica Kumala Wongso yang sekarang menjadi terpidana yang sudah diputus 20 tahun itu ada bukti yang menunjukkan di saat itu dia menguasai, membawa, menaruh racun berupa kopi, berupa cyanida di dalam kopinya si Mirna Salihin, sehingga dapat menyebabkan Mirna Salihin meninggal dunia. Nah, gitu teman-teman, kita berharap kebenaran dan keadilan di negara kita ini, ya, di Republik kita ini perlu penegakan hukum yang kemudian memberikan kebenaran-kebenaran yang memang benar-benar itu salah. Kalau memang tidak salah, ya udah. Jangan kemudian memanfaatkan posisi, jangan memanfaatkan jabatan dalam memutus perkara hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, kita ini adalah sama di mata hukum, ya. Kita ini sama di mata hukum. Jangan kemudian menghukum orang yang tidak bersalah, yang kemudian menjadi tanggung jawab di dunia, apalagi di akhirat. Ya, itu ya. Kita berharap semoga nanti ke depan kita akan mendapatkan sebuah informasi yang kemudian kita nantikan, terutama masyarakat atau publik yang menanti-nanti bahwa nanti ini secara terang dengan dibongkarnya ini kasus Jessica ini menjadi menjadi Jessica Kumala Wongso dapat dibebaskan dari penjara. Oke, terima kasih. Semoga ini dapat bermanfaat buat kita semua.